Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian di kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di pembahasan seputar syarat sah sholat. Kemarin sampai di nomor 4 ya, bahwasanya syarat sah sholat adalah yang nomor 4, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Sekarang kita masuk ke syarat sah sholat yang nomor 5. Di matan disebutkan syarat sahnya 8. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darani amin. Berkata penulis rahimahullah, yang kelima, dukhulul wakti, masuk waktu sholat. Jadi syarat sah sholat yang nomor 5 adalah sudah masuk waktu. Jadi kita sudah harus tahu kapan waktu-waktu sholat itu dimulai, gitu ya. Maknanya Anal khomisa min syuruti sihhati sholat. Syarat yang kelima dari syarat-syarat sah sholat adalah dukhul waktiha, sudah masuk waktunya, in kanat min dawatil wakti, kalau si sholat tersebut termasuk sholat yang punya waktu yang sudah ditentukan. Karena ada sholat yang dia sebabnya adalah perbuatan, ada yang sholat itu sebabnya adalah waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu baru dia boleh dikerjakan. Ada sholat yang dia sebabnya itu suatu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya misalkan sholat sunnah wudhu, gitu ya. Sholat sunnah wudhu. Jadi dia wudhu dulu baru mengerjakan sholat, bukan waktu. Nah ini kalau dia termasuk sholat-sholat yang punya waktu tertentu. Biyakinin, baik dia taunya dengan yakin. Maka nanti kita akan belajar waktu-waktu sholat itu kapan, zuhur kapan masuknya, asar kapan, maghrib kapan, dan seterusnya. Dengan yakin, atau dhonin, dengan dhon, praduga kuat. Nasya'a an ijtihadin, yang praduga kuatnya itu muncul dari ijtihad. Muncul dari bersungguh-sungguh untuk melihat apakah sudah masuk waktu atau belum. Ini syarat yang nomor 5. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, maka nggak sah sholatnya. Sholat zuhur misalkan masuk waktunya jam 12, misalkan jam 11 dia sholat, ya nggak sah. Kerajinan itu. Kemudian yang nomor 6 adalah wal ilmu bifardiyatiha. Dia mengilmui kefarduan sholat tersebut. Maksudnya apa? Maknanya an-nasadisa min syuruti sihhati sholat. Syarat yang keenam dari syarat sah sholat, al-mafrudoti, yang sholatnya itu sholat fardu, adalah ilmul musolli, orang yang sholat itu mengetahui bikauniha, bahwa saya keadaan atau kondisi sholatnya itu fardu. Fala tasihu, maka nggak sah sholatu mutaraddidin, sholatnya orang-orang yang ragu fi fardiyatiha, dalam kefarduan sholatnya tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kita harus tahu bahwa saya sholat wajib yang 5 itu ya fardu. Nggak boleh orang misalkan ini sholat zuhur ini fardu atau sunnah ya, ini sholat asar ini fardu atau sunnah ya, nggak boleh seperti itu. Dia harus yakin secara benar-benar bahwasanya yang dilakukan itu adalah sholat fardu. Begitu.
Kita lanjutkan. Itu yang nomor 6. Jadi dia harus tahu bahwasanya sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Kemudian yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Seseorang yang melakukan sholat itu la ya'taqida, tidak meyakini fardhon, satu rukun min furudiha, dari rukun-rukun sholat itu sunnatan, sebagai sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat al maknanya anna syarto as-sabi'ah, bahwasanya syarat yang ketujuh min syuruti sihhati sholat, dari syarat sahnya sholat adalah alla ya'taqidal musolli, orang yang sholat tidak meyakini sunniyata fardin muayyanin min furudiha, kesunahan satu fardu tertentu secara spesifik dari fardu-fardunya, dari rukun-rukunnya. Jadi dia tidak boleh, orang yang sholat misalkan kita tanya, takbiratul ihram itu apa? Oh, hukumnya fardu. Baca Fatihah itu apa? Hukumnya rukun. Ruku itu apa? Hukumnya rukun. Takbiratul ihram Allahu Akbarnya ya, bukan mengangkat tangannya. Allahu Akbarnya itu apa? Rukun. Fatihah itu apa? Rukun. Ruku itu apa? Rukun. Tapi ada orang yang mengatakan, oh baca Fatihah itu sunnah, misalkan. Oh, takbiratul ihram itu sunnah. Oh, ruku itu sunnah, misalkan. Dia meyakini itu secara spesifik. Secara spesifik, ingatnya secara spesifik. Dia bilang, oh takbiratul ihram itu sunnah aja. Oh, ruku itu sunnah aja. Nggak boleh seperti itu. Kal fatihati warku. Contohnya seperti dia meyakini fatihah dan ruku sebagai sunnah, bukan sebagai rukun. Maka orang yang seperti ini sholatnya nggak sah. Orang yang seperti ini sholatnya tidak sah. Maka orang kalau belum belajar fikih dengan seperti ini, dia nggak akan bisa membedakan mana rukun, mana sunnah sholat. Mana rukun, mana sunnah sholat, dia nggak akan bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, dia beresiko untuk jatuh ke dalam ketidaksahan sholat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah syarat sah ibadah. Gitu ya. Mengilmu ini syarat sah ibadah. Orang tidak mengilmu ibadah, maka tidak sah ibadahnya. Ibadah la ilaha illallah juga butuh ilmu, begitu kan? Ibadah sholat juga butuh ilmu. Ilmunya apa? Pada fardu-fardunya atau pada rukun-rukun. Kalau dia nggak ngerti, maka beresiko nanti jatuh seperti ini. Dia meyakini secara spesifik, padahal itu rukun, dia yakini sebagai sunnah, maka tidak sah sholatnya. Kita lihat. Kemudian kata beliau, amal mubham. Adapun kalau dia secara mubham, nggak secara spesifik, tapi secara umum saja, secara mubham, fala yadurru i'tiqadu sunniyatihi, maka tidak mengapa atau tidak berpengaruh, tidak batal, tidak menjadi tidak sah begitu, meyakini kesunahannya secara mubham, secara global. Kaan contohnya seperti orang yang ya'taqida, meyakini sunniyata wahidin, kesunahan salah satu minar ruku iwa sujudi, dari ruku dan sujud min ghairi ta'yinin, tanpa ditentukan. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau tadi bedanya secara spesifik, oh sujud itu bukan rukun, oh ruku itu bukan rukun. Nanti akan kita belajar rukun sholat apa aja. Kita akan belajar nanti. Dia meyakini secara spesifik, tapi ini tidak secara spesifik, secara mubham. Di antara ruku dan sujud itu ada yang sunnah, gitu, tanpa ditentukan. Padahal dua-duanya rukun, jelas ruku dan sujud itu dua-duanya rukun, tapi dia tidak tentukan secara spesifik. Dia cuma kayaknya di antara ruku dan sujud itu ada yang sunnah. Maka ini nggak ada masalah, nggak ada masalah, tidak mengapa. Wakada, dan demikian juga, lau i'taqada, seandainya dia meyakini anna jami'a matlubatiha furudun, bahwasanya seluruh yang dituntut di dalam sholat itu fardu semua. Yang dituntut di dalam sholat kan sebenarnya yang dituntut untuk dilakukan, maksudnya yang diperintahkan untuk dilakukan di dalam sholat itu kan bisa dibagi-bagi ya. Ada dia syarat sah gitu kan, ada dia rukun, ada dia sunnah abad, ada dia sunnah hayat gitu kan. Itu macam-macam hukumnya. Tapi dia yakini semuanya rukun. Semuanya rukun. Takbiratul ihram rukun, baca doa iftitah
rukun. Baca surat Al-Fatihah, rukun. Baca surat setelah Al-Fatihah, rukun. Ruku, rukun. Bacaan apa namanya? Bacaan ruku itu rukun. I'tidal rukun. Bacaan i'tidal rukun. Semuanya dianggap rukun. Maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Padahal ada yang rukun, ada yang sunnah kan gitu kan. Atau ba'duha fardun wa ba'duha sunnatun. Atau dia yakini sebagian ada yang fardu, ada yang rukun, sebagian ada yang sunnah. Walam yaksid bi fardin wa ayyanin as-sunnata, dan tidak memaksudkan dengan satu rukun secara spesifik sebagai sunnah. Dia cuma yakin, oh di dalam sholat itu nggak semuanya rukun, ada yang sunnah. Tapi yang sunnah yang mana, yang rukun yang mana saya nggak tahu. Gitu. Dia nggak tentukan secara spesifik. Fa'innahu la yadurru. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tidak tidak membudoratkan, artinya tidak mengapa. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Yang menjadi masalah tadi, kalau dia menentukan secara spesifik, dia sebut sunnah padahal rukun, maka itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Jadi yang berpengaruh itu kalau secara spesifik. Kalau tidak secara spesifik, maka tidak mengapa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua ini itu sama hukumnya antara orang alim dan orang awam? Gitu kan? Kalau orang alim bagaimana? Kalau orang awam bagaimana? Kata beliau, wala farqo, dan tidak ada beda fima dzukira, pada hal-hal yang telah disebutkan yang di atas tadi ini semua, nggak ada beda bainal alimi wal ami, antara orang alim dan orang awam. Inda Ibnu Hajarin, menurut Ibnu Hajar. Dikata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, semuanya sama aja. Mau dia alim, mau dia awam, kalau dia mubham kek, kalau dia meyakini semuanya rukun kek, atau sebagian rukun, sebagian sunnah, itu menurut Ibnu Hajar semuanya sama antara alim dan awam. Wa wafaqahu ar-Romliyu, sedangkan ar-Romli setuju dengan Ibnu Hajar fil ami, dalam kasus orang awam. Jadi kalau menurut menurut Imam Romli, kalau untuk orang awam ya nggak ada masalah lah, namanya awam kok. Dia mubham kek, dia meyakini semuanya rukun kek, atau sebagian rukun sebagian sunnah tapi nggak ditentukan secara spesifik. Kalau orang awam kata Ar-Romli nggak ada masalah. Ammal alimu, adapun orang alim menurut Ar-Romli, fala budda indahu, maka harus bagi orang alim tersebut an yumayyiza faraidoha, untuk membedakan faraidoha, rukunnya, min sunaniha, dari sunnah-sunnah. Jadi menurut Ar-Romli, kalau dia alim, dia harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Atau ya takidah, atau boleh bagi orang alim meyakini anna jami'a af'aliha furudun, bahwasanya ini af'ala ya. Anna jami'a af'aliha, bahwasanya seluruh perbuatan di dalam sholat itu furudun, itu fardu, itu rukun. Kalau menurut Ar-Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar nggak ada beda. Tapi kata Ar-Romli beda antara alim dan awam. Kalau alim harus dia bisa membedakan. Nah sekarang yang disebut dengan alim di sini siapa begitu kan? Apakah alim di sini ulama atau siapa kan gitu kan? Wal alimu huna, alim yang dimaksud di sini adalah manistagola bil ilmi zamanan taktadil adatu an yumayiza bainal fardi wa sunnat wal ami bi khilafihi. Yang dimaksud dengan alim dalam bahasan ini, dalam bahasan yang tadi di atas, bukan alim dalam seluruh pembahasannya, alim dalam bahasan ini aja, jangan dibawa kemana-mana. Yang disebut alim tadi, bedanya apa namanya, antara orang alim dan orang awam itu beda, itu dalam bahasan ini aja. Yang disebut dengan alim adalah manistagola bil ilmi, orang yang sibuk bil ilmi, untuk belajar ilmu, zamanan, dalam jangka satu waktu, taktadil adat tuh yang secara adat, secara apa namanya, secara kebiasaan, secara adatnya itu taktadi, itu berkonsekuensi an yumayiza, dia bisa membedakan bainal fardi wa sunnah, antara fardu dan sunnah, antara rukun dan sunnah.
Jadi bukan artinya orang alim yang dia betul-betul alim, tapi cukup, oh kalau ada orang dia sudah ngaji seumur itu, misalkan, oh dia ngajinya di 2 tahun nih. Orang ngaji 2 tahun itu harusnya dia sudah bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Jadi dipahami ya? Oh, secara kebiasaan, orang ngaji 1 tahun itu udah harusnya udah bisa banget membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah dalam sholat. Kalau ada orang sudah ngaji 1 tahun, 2 tahun, kalau dia belum bisa membedakan mana yang fardu dalam sholat dan mana yang sunnah dalam sholat, berarti dia masuk dalam bahasan tadi menurut Muhajir. Ya, jadi seperti itu yang disebut dengan alim di sini, orang yang cukup apa namanya, dia ngaji dalam satu waktu, kemudian harusnya secara adat kalau dia ngajinya benar begitu, kalau dia ngajinya terarah dan benar, maka secara adat harusnya dia sudah bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Wal ami bi khilafi, sedangkan orang awam kebalikan begitu. Jadi bisa dibedakan ya, bisa di apa namanya, diketahui alim itu orang seperti itu. Maka kalau ada teman-teman yang sudah ngaji 2 tahun gitu atau 3 tahun dia sudah ngaji, 1 tahun dia sudah ngaji, dalam bahasan ini dia sudah disebut alim ya. Dalam bahasan ini dia sudah disebut alim begitu. Itu yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 di antara syarat sah sholat adalah wajtinabul mubtilat, menjauhi pembatal-pembatal sholat. Ini jelas lah ya. Al maknanya anna syarto as-samin, syarat yang ke-8 min syuruti sihhati sholat, dari syarat sah sholat adalah an yajtanibal musalliyu, orang yang sholat itu menjauhi fi jami'i sholatihi, dalam seluruh sholatnya saja, kullama yubtiluhu, semua hal yang bisa membatalkan sholatnya. Wasayati bayanuha, dan nanti akan datang penjelasan tentang apa saja pembatal sholat. Jadi jangan mengerjakan pembatal sholat di tengah-tengah sholat. Kalau mengerjakan pembatal sholat di luar sholat, misalkan makan begitu dengan sengaja, ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi ke dalam sholat ya nggak boleh. Kemudian apakah syarat sah sholat cuma ini? Ternyata ada beberapa lagi tambahan. Wa baqiya min syuruti sihhati sholat. Dan tersisa dari syarat sah sholat yang belum disebutkan oleh penulis adalah al-islamu, Islam. Islam ini syarat sah dan syarat wajib gitu ya. At-tamyizu, tamyiz. Tamyiz ini syarat sah tapi bukan syarat wajib. Syarat sah tapi bukan syarat wajib. Maka kalau ada anak kecil, dia sudah tamyiz tapi belum baligh, maka dia boleh dan sah mengimami. Kenapa? Karena dia sudah tamyiz. Yang penting sudah tamyiz, meskipun belum baligh. Kemudian wal ilmu bikaifiyatiha, dan mengetahui atau mengilmui tata cara sholat. Nah ini syarat sah sholat itu dia harus tahu tata cara sholat. Jadi orang misalkan dia baru masuk Islam misalkan, kemudian ada orang sholat zuhur di masjid, kemudian dia ngikut aja, terus ditanyain, kamu tadi ngapain? Nggak tahu, saya ngikut aja, maka nggak sah sholat. Maksudnya begitu, maka nggak sah sholat. Dia harus tahu tentang tata cara sholat. Oh itu sholat namanya, oh itu sholat tuh. Oh saya baru tahu sholat kayak gitu. Kayak gitu sholatnya nggak sah. Bi'an ya'rifa, dengan dia mengetahui aqwalaha, bacaan sholat itu apa, wa af'ala, dan gerakan sholat itu apa, wa tartibaha, dan urutan atau tartibnya sholat itu seperti apa. Dia harus tahu itu. Dia harus tahu bacaan rukunnya apa, gerakan yang rukun apa, kemudian urutan sholat yang benar itu seperti apa. Gak boleh habis takbiratul ihram terus sujud, habis itu ruku, kemudian baru i'tidal gitu kan. Gak boleh seperti itu. Nah ini tentang syarat sah sholat. Siapa saja yang hilang salah satu dari syarat-syarat yang sudah disebutkan, maka sholatnya tidak sah. Begitu. Kita tambah sedikit. Kemudian kata beliau, al-ahdatsu isnan. Hadas. Kita membahas tentang hadas. Hadas itu ada 2 jenis. Al-asgharu wal akbaru. Hadas kecil dan hadas besar. Al-ahdasu, hadas itu jam'u hadasin. Bentuk jamak dari hadas.
Wa huwa lughatan, dan secara bahasa hadas itu adalah asyai'u al-hadithu, sesuatu yang baru. Jadi hadis itu artinya baru. Hadis. Makanya disebut muhdats. Perbuatan bid'ah itu disebut muhdats. Kenapa? Karena dia baru. Hadas itu artinya baru. Ilmu hadis itu ilmu bid'ah, ilmu baru. Kayak hati-hati ya, apa namanya, menempatkan istilah. Menempatkan istilah itu hati-hati. Kemudian walahu fi syar'i salah satu itlaqatin. Dan di dalam syariat, kata-kata hadas itu punya tiga kemutlakan. Tiga kemutlakan. Kemutlakan itu maksudnya kalau disebut secara lepas begitu saja, kata hadas tanpa dikasih embel-embel. Embel-embel itu hadas kecil, kecil itu embel-embel. Hadas besar, besar itu embel-embel. Disebut hadas saja secara mutlak, nggak pakai embel-embel apapun, maka dalam syarat dia punya tiga kemutlakan. Dia punya tiga makna. Dia punya tiga penyematan. Yang pertama, fayut laku alal asbabi allati yantahi bihat tuhru. Dia disematkan, dia diitlakkan pada untuk menyebut sebab-sebab yang yantahi biha atuhru, yang masa suci itu berakhir dengan sebab tersebut. Contohnya misalkan hilang akal itu hadas, keluarnya sesuatu dari dua jalan itu hadas. Maka yang dimaksud adalah sebab yang berakhir dengannya masa suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kata hadas itu dimutlakan atau disematkan wa'ala amrin i'tibariyin, atas sesuatu yang i'tibari. I'tibari itu maksudnya maknawi. Sesuatu yang maknawi, yakumu bil a'doi, yang ada pada anggota badan. Yamna'u sihhatas sholati, yang perkara maknawi tersebut menghalangi sahnya sholat. Haitsu la murahhiso, yang mana tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita ngomong, oh si fulan berhadas. Si fulan berhadas. Si fulan berhadas ini maksudnya sesuatu yang maknawi ada pada badannya si fulan tersebut yang menghalangi dari sahnya sholat. Begitu. Kemudian yang ketiga, kata-kata hadas itu dimutlakan, disematkan wa alal man'i al mutarattibi alal asbab, atas penghalang yang diterapkan atas sebab. Atas penghalang yang diterapkan atas sebab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dalam bab wudu, ketika niat, itu kan salah satu niat yang teranggap adalah mengangkat hadas asghar. Saya niat mengangkat hadas asghar, begitu kan, dalam wudu. Nah, hadas di sini ketika ada orang berniat, saya niat mengangkat hadas asghar. Kata-kata hadas dalam niatnya dia itu adalah yang penghalang yang diterapkan atas sebab tersebut. Seperti itu. Itu yang ketiga. Maka yang dimaksud yang dimana dari tiga poin tadi, wal muradu huna al awal, yang dimaksud di sini dalam bab penyebutan hadas di sini adalah yang pertama. Oh ya, nggak ada masalah. Wal maknanya annal asbaba allati yantahi biha tuhru, bahwasanya sebab-sebab yang berakhir masa suci dengan sebab tersebut isnani, itu ada dua. Al asghoru, sebab hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Wala wasitota bainahuma, dan tidak ada hadas perantara, hadas pertengahan antara hadas besar dan hadas kecil. Jadi nggak ada hadas pertengahan. Kalau najis ada, tapi kalau hadas tidak ada hadas pertengahan. Kalau najis kan najis ringan, najis berat, najis pertengahan kan gitu kan. Kalau hadas cuma ada hadas kecil, hadas besar, nggak ada hadas pertengahan. Wakila, tapi ada juga pendapat yang mengatakan innal janabata, junub itu la asgoro wal akbaro, bukan hadas besar, bukan hadas kecil, bukan hadas besar. Bal ausatu, akan tetapi hadas
pertengahan. Jadi junub itu hadas pertengahan. Berarti menurut sebagian ulama ada hadas pertengahan. Ada hadas pertengahan. Kenapa junub itu disebut hadas pertengahan? Karena hadas junub itu yang dilarang itu lebih sedikit daripada haid dan nifas. Jadi hadas besarnya itu haid dan nifas, hadas pertengahannya itu junub, hadas kecilnya itu yang mewajibkan wudhu. Begitu. Fa'alaihi fatakunu salasatan. Dan menurut pendapat ini maka hadas jadi ada 3. Hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Tapi yang muktabar, yang muktamad, hadas itu cuma 2, hadas kecil dan hadas besar. Apa hadas kecil? Al-asgharu ma'aujabal wudu'a wal akbaru ma'aujabal ghuslah. Hadas kecil adalah hal-hal atau hadas-hadas yang mewajibkan wudhu. Hadas besar adalah hadas-hadas yang mewajibkan mandi. Maknanya annal asghara, hadas kecil, minal ahdas, ya, hadas kecil, ma wajaba bisa babihi al wudu, apa saja yang wajib dengan sebab hadas tersebut wudu. Contohnya apa? Kazawalil akli, contohnya hilang akal. Wa khuruji ghairil mani min ahadis sabilaini, dan keluarnya selain mani dari salah satu dari 2 jalan, jalan depan, jalan belakang. Itu sudah kita bahas di bab toharoh. Silakan nanti di murojaah lagi. Wal akbaro, sedangkan hadas akbar, hadas besar adalah ma wajaba bisa babihi al ghuslu, apa saja yang wajib dengan sebab hal tersebut mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Kal haidi wal janabati. Contohnya haid dan janabah, haid dan junub. Itu juga sudah kita bahas di bab toharoh. Nanti silakan di murojaah lagi pembahasan di bab toharoh. Begitu. Insya Allah kita cukupkan sampai sini, karena setelah itu kita nanti akan membahas tentang aurat, ya, aurat di dalam fikih, aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Apakah cadar itu wajib? Indah Syafi'iyah nanti akan kita bahas, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.